Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leni Pramita Sari Sinaga. Di sini aku bakal jelasin soal-soal terkait fungsi ya. Sebelumnya di sini ada soalnya itu ada 5. Nah, untuk soal yang pertama itu bertujuan untuk menjumlahkan 3 bilangan. Nah, yang pertama tentu kita harus membuat library untuk input dan output. Bisa kalian lihat ini di input dan iostream, lalu using namespace std. Kita pakai namespace yang standar saja. Nah, untuk yang ini adalah fungsi untuk menjumlahkan 3 bilangan. Bisa kalian lihat integer jumlah 3 dalam kurung integer A, integer B, dan integer C. Nah, ini adalah fungsinya untuk menjumlahkan 3 bilangan. Nah, sedangkan yang ini return A plus B plus C ini adalah berfungsi untuk mengembalikan hasil penjumlahan. Nah, karena kita pakai angka, jadi kita pakai integer. Nah, sedangkan yang ini in main cout hasil jumlah 3573 ini adalah angka yang bakal kita jumlahkan. 573 ini adalah angka yang akan kita jumlahkan. Nah, fungsi dari integer main ini, yang bagian ini, itu untuk menampilkan hasil dari fungsi jumlah 3 dengan argumen 5, 7, dan 3. Nah, sebagai penutup kita bakal ketik return 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Oke, langsung aja kita running. Nah, maka keluaran yang akan dihasilkan itu adalah 15. 15 ini dari mana? 15 ini adalah hasil penjumlahan dari 3 bilangan tadi, yaitu 5, 7, dan 3. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, untuk soal yang kedua, kita kopikan lagi. Nah, untuk yang soal kedua, itu sama, membahas tentang fungsi juga. Bedanya ini tuh untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, kira-kira bagaimana tuh caranya? Sama seperti yang soal yang pertama tadi, kita pakai library untuk input dan output menggunakan namespace standar. Nah, itu bisa kita lihat di bagian 1 dan 2 ini. Input hosting, user namespace, SD. Nah, angka kedua kita pakai fungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan ini genap. Kita pakai boolean is genap, lalu dalam kurung integer angka, lalu kita masukkan return angka persen, itu 2 sama dengan 0. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan true jika sisa bagi 2 adalah. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, kita pakai integer main. Kita tahu cara bacanya. Sama seperti yang tadi, karena kita pakai angka, jadi kita pakai integer. Nah, integer ini diisi dengan 8, jadi X itu sama dengan 8. Nah, ini berfungsi untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel X dengan nilai 8. Jadi seperti yang aku bilang tadi, X ini adalah 8. Nah, untuk mengecek apakah X ini adalah genap, kita pakai yang bagian if else. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Tidak lupa dengan kita taruh cout-nya, lalu kita panggil variabel si X tadi. X adalah bilangan genap. Lalu untuk yang bagian else-nya, kita masukin cout, kita panggil variabelnya, lalu X adalah bilangan ganjil. Nah, jika kalian ingin bilangan itu genap, tampilkan yang ini. Namun, jika kalian
ingin menentukan bilangan itu ganjil, kalian pakai yang ini. Nah, langsung aja kita running. Sebelumnya yang return zero sama seperti yang tadi, itu untuk mengakhiri pemrogramannya. Saja kita running. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa 8 adalah bilangan genap. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ini tuh bertujuan untuk menghitung faktorial secara rekursif. Nah, sama seperti yang tadi, kita pakai yang ini. Kalian tahu dong ini buat apa. Sedangkan yang ini integer faktorial dalam kurung integer n, ini tuh berfungsi untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin n adalah 0 atau n sama dengan 1, nah faktorialnya adalah 1. Nah, kalau misalnya nih yang lain nih, rekursinya adalah n, faktorialnya adalah n kurang 1. Nah, buat menampilkan hasil dari si 5 tadi, kita panggil aja nih bagian cout. Kita ketik aja maksudnya cout. Kita masukin nih si ininya tadi, hasil dari 5 ini. Lalu kita masukin angka yang akan kita hitung, lalu kita akhiri. Nah, ini tuh yang ini tuh berfungsi untuk menampilkan hasil dari si 5 tadi, 5 faktorial tadi. Nah, saja kita running. Faktorial dari 5 itu sama dengan 120. Nah, misal nih kalau mau kita ganti dengan 12 misalnya. Jangan deh, 7. Kita masukin 7. Lalu kita running. Nah, faktorial dari 7 itu adalah 5040. Nah, itu untuk soal nomor 3 ya. Jangan lupa untuk menggunakan return zero untuk mengakhiri program. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 nih. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini tujuannya apa itu? Soal nomor 4 ini mencari nilai maksimum dari 3 bilangan. Nah, langsung aja kita ke bagian ini aja ya, bagian ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk mencari bilangan terbesar dari 3 inputan yang mau kita masukin. Misal nih, integer max-nya ini kita buat integer A, integer B, integer C. Nah, angka terbesar itu adalah A. Sedangkan kita bisa asumsikan nih yang A ini adalah yang terbesar. Nah, sedangkan yang B ini lebih besar dari yang terbesar. Nah, sedangkan yang C ini lebih besar dari yang terbesar saat ini. Nah, kita pakai returnnya untuk mengembalikan nilai terbesar. Nah, setelah membuat fungsi untuk mencari bilangan terbesar dari 3 input, kita masukkan sintaks yang selanjutnya, yaitu menampilkan bilangan terbesar dari, misal nih, bilangan ada 3 bilangan tuh ya, ada 12, 7, dan 15. Nah, langsung aja tuh kita masukin. Nah, jangan lupa untuk pakai si return zero tadi. Coba nih kita running. Ketika ketiga bilangan tadi sudah di input nih,
bilangan-bilangannya. Nah, nanti ini sintaks ini akan memilih dari ketiga ini tuh mana sih yang paling besar. Nah, berdasarkan yang tadi kita lihat, antara bilangan 12, 7, dan 15, itu yang paling besar adalah bilangan 15. Nah, langsung aja ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor... Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4 ngapain tuh? Nah, soal nomor 4 itu berfungsi untuk menentukan apakah tahun kabisat atau tidak. Nah, ini seperti yang soal-soal sebelumnya, tidak lupa untuk menggunakan library dan juga namespace standar. Nah, ini tuh berfungsi untuk input dan output yang bakal kita buat nanti. Nah, kita pakai boolean. Ini tuh untuk fungsi untuk mengecek apakah tahun itu adalah tahun kabisat atau tidak. Nah, sedangkan yang ini, misal nih tahun kabisatnya habis dibagi 4 nih, dan tidak dibagi 100 atau habis dibagi 400. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, setelah rumus dimasukkan, kita harus mendeklarasikan variabel tahun dengan nilai tahun sekarang nih. Misalkan ini tahun lalu ini mah. Misalkan tahun 2024 nih. Kita bakal ngecek si 2024 ini apakah tahun tersebut itu kabisat atau enggak. Kira-kira 2024 ini tahun kabisat atau enggak gitu. Nah, langsung aja kita masukin if else. Lalu kita masukkan si outnya. Kalau misalnya ini adalah tahun kabisat, maka dia bakal ke sini. Tapi kalau misalnya dia tidak kabisat, dia bakal ke sini. Nah, jangan lupa pakai return zero untuk mengakhiri program. Langsung aja kita running. Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata dari hasil perumusan ini, tahun 2004 adalah tahun kabisat. Sesuai ya dengan yang ini. Nah, hasil yang didapatkan adalah 2004 adalah tahun kabisat. Kalau misalnya 2025, nah, 2025 bukan tahun kabisat. Bagaimana sih hasil ini bisa ditentukan? Nah, hasil ini didapat dari rumus yang tadi. Nah, kalau misalnya 2024 dan juga 2025 kita masukkan ke sini, itu bisa dilihat perbedaan. 2024 adalah tahun kabisat, sedangkan 2025 bukanlah tahun kabisat. Nah, segitu aja ya. Ternyata sudah selesai kelima soal tadi. Saya harap teman-teman paham. Saya harap teman-teman paham. Ya, gitulah. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.